Oke, perkenalkan nama saya Ismail Mola dengan NRP 500924168. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 4 soal fisika listrik dari tugas. Oke, langsung saja kita yang pertama. Sebuah kawat persegi dengan panjang sisi A sama dengan 10 cm dan berarus I sama dengan 2 ampere terletak di tengah-tengah dua buah kawat lurus sangat panjang, masing-masing berarus I1 sama dengan 10 ampere dan I2 sama dengan 4 ampere dan terpisah sejauh D sama dengan 28 cm. Yang ditanyakan yang pertama, kita bertanya gambarkan arah gaya Lorentz. Terus yang kedua gaya Lorentz pada sisi RS, gaya Lorentz pada sisi PS. Nah, sekarang A, medan magnetnya. Medan magnet di sekitar kawat lurus, arus ke atas. Medan magnet berputar searah jarum jam. Nah, gaya Lorentz-nya, rumus dari gaya Lorentz itu F sama dengan IL kali B. Nah, di sini aku gambarnya buat arah. Dia itu searah sama jarum jam kayak gitu. Terus sekarang yang B, ya berhubung A adalah sebenarnya A-nya tadi adalah 10 cm. Berhubung kita ubah ke meter, dimana kalau meter itu dikali 10 pangkat min 2. Jadi A-nya 0,1 meter. Nah, di sini kita hitung dulu jarak sisi I1 sama I2. Kalau I1 D per 2 dikali A per 2 minus A per 2 kali I2 itu D per 2 ditambah A per 2. Nah, di sini dapatlah hasil. Kalau yang jarak sisi I1 itu 0,9, kalau yang I2 itu 0,9. Lalu dihitung akibat I1 sama akibat I2. Jadi kita hitung B1 sama B2. Rumusnya ini ketemu hasilnya ini. Kalau yang B1 2,22 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Kalau yang B2 4,21 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Untuk B totalnya, B total berarti B1 tambah B2. Hasilnya 1,80 kali 10 pangkat min 5. Berhubung yang ditanyakan adalah gayanya, maka gaya kan rumusnya I kali L kali B. Nah, berhubung L-nya itu adalah A, karena yang diketahui adalah A, maka kita tulis A. Jadi 2 dikali 0,1 dikali hasil dari B total ini. Hasilnya dapat hasil 3,60 kali 10 pangkat min 6. Untuk yang C. Nah, di C ini gaya Lorentz pada PS. Nah, di PS ini kan jarak sisi pada PS ke kawat I1 dan I2 itu sama kayak D per 2. Nah, jadi gaya Lorentz pada PS itu sama dengan 0. Jadi kan di kawat I1, I2 dia kan sama-sama D per 2. Jadi kan dicoret kan. Jadi makanya PS-nya sama dengan 0 kayak gitu, teman-teman. Oke, sekarang yang kedua. Terdapat dua kawat lurus berarus, kawat 1 dan kawat 2. Panjang kedua kawat sama, yaitu L meter. Pada kawat 1 mengalir arus sebesar 1,2 ampere dan kawat 2 mengalir arus sebesar 1,5 ampere. Dengan arah arus pada gambar, jadi kawat 1 ini arusnya ke kiri, kalau kawat 2 arusnya ke bawah. Sekarang yang ditanya, yang A itu vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1 berarti B1, kalau yang 2 akibat kawat 2 berarti B2. Yang C tentukan resultan. Nah, cari resultannya. Sekarang dijawab B1 sama dengan 0 kali I1 per 2 Pi dikali L per 2. Nah, ini kenapa jadi PL? Karena ini ada 2 bisa dicoret, ya. Nah, yang B2 juga sama rumusnya, tapi bedanya cuma di I. Kalau yang di B1 I1, kalau di B2 I2.
Nah, ketemulah hasil kalau B1 itu 4,80 kali 10 pangkat min 7 Tesla, di mana dia posisinya keluar. Kalau yang B2, hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat min 7 Tesla, dan dia masuk. Nah, untuk resultan, yaitu mutlak B2 min B1, ketemulah hasil 1,20 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Oke. Terus nomor 3. Sebuah kawat lurus sangat panjang dengan arus I berada di atas kawat persegi panjang dengan panjang L dan lebar W. Jika L sama dengan 200 cm, W sama dengan 10 cm, dan H sama dengan 1 cm. Nah, tentukan yang pertama menghitung flux magnet. Yang kedua kita menghitung GGL induksi, dan yang terakhir adalah menentukan arah arus. Langsung saja untuk flux, ini lambangnya flux. Rumusnya adalah mu 0 kali I kali H per 2 pi dikali ln dalam kurung W tambah L per W. Menghasilkan 6,09 kali 10 pangkat min 9 I-Weber. Sekarang yang GGL induksi, ini adalah GGL induksi dengan rumus min D flux per DT. Jadi turunannya sama dengan minus 6 kali 0,9 kali 10 pangkat min 8 volt. Kalau diubah jadi min 60,9 N volt. Dan ya tadi yang ditanya tentukan arah arus. Nah, arah arusnya berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari atas. Oke, sekarang yang terakhir, suatu rangkaian seri RCL dengan L sama dengan 26,5 mH, kalau C1 sama dengan 56 μF, dan C2 sama dengan 50 μF, dan R sama dengan 10 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan AC berfrekuensi 60 Hz. Vmax sama dengan 20 volt dengan arah arus pada rangkaian mendahului tegangan sumber. Tentukan A. Nilai C ekivalen dari rangkaian seri RCL tersebut. Berarti kan kita mencari reaktansinya kan. Terus yang B implementasi. Yang C persamaan arus sebagai fungsi waktu, berarti nanti cari Imax. Yang D frekuensi, cari frekuensi resonansi, cari resonansinya. Nah, oke, langsung saja. Untuk reaktansi XL, reaktansi pada L, yaitu rumusnya 2πfL, menghasilkan 9,99 ohm. Kalau reaktansi di C1 itu 1 per 2πf C1, kalau di C2 dia C2, hasilnya adalah ini. Terus kalau yang ditanya kan reaktansi C ya, C ekivalen, berarti C total, C1 tambah C2, reaktansi di C1 sama C2, menghasilkan 100,42 ohm. Yang B dicari ini, implementasi, berarti Z sama dengan akar R kuadrat ditambah reaktansi L dikurangi reaktansi C. Nah, C ini nanti C total. Dimasukkan nilainya sesuai tadi yang diketahui. Dapatlah hasil 90,98 ohm. Untuk yang C dicari Imax sama dengan Vmax per Z sama dengan 220 per 90,98 sama dengan 2,42 ampere. Sekarang yang D, kan yang R-nya kan 10 ohm, dia horizontal. Kalau yang di reaktan di L 9,99 ohm, dia vertikal ke atas. Kalau yang di reaktan C dia kan 100,42 ohm, dimana dia vertikal ke bawah, dan resultannya itu
reaktan C dikurangi reaktan L sama dengan 90,43 ohm itu kapasitifnya. Terus di sini untuk resonansi sama dengan arkes reaktan C min reaktan L per R. Ketemu arkes 90 per 43 per 10 sama dengan 83, 83,7. Temu di sini ya teman-teman. Jadi sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman paham dan habis ini EAS jangan lupa belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.